pun usen pergat begini. Iya. Dari ujung-ujung memantungnya wakil dewek. Walakin anfusahum yazlimun. Wa mallahu bidzalamin lil 'abid. Allah tidak pernah menganiaya hambanya kok. Selama iman bani kok. Ya iya. Itu persoalannya. Jadi kalau di dunia mah logikanya logika dunia tetap. Karena dia bisnisnya jujur, bayar utang tepat waktu, kualitas barangnya juga diperhatikan, selalu ingin memuaskan konsumen. Ya bagian beli sembayang ya sugih sirmanin. Nah, sorok sembayang sir pimpitu likur sejina bayangnya. Iya, barang blesak dumbetaken, sing bosok nisor, sing bagus nduwur. Ndak utang gemblung beli bayar, ruwet beli ini, ya kan? Jadi ya di dunia ya Allah memberlakukan hukum kausalita yang sama, bahwa api itu sifatnya panas, es itu dingin, ya kan begitu persoalannya. Jadi ya bagaimana? Ya ketika Anda di dunia ya pakai aturan-aturan di dunia. Tetapi tetap Allah Maha Kuasa, kapan saja bisa menghentikan atau tidak memberlakukan hukum alam ini. Ya Allah kuasa, nggak ada masalah itu. Mana wong tukang bobat, tapi sugih, ya itu semua mau gue kok. Nah itu persoalannya. Mana wong sing wis jujur, bisa tapi melarat beangger ya anak. Nah itu kita harus melihat ketika kita melihat penyimpangan hukum alam itu kita lihat jangan melihat Allah itu kayak apa, tapi itu adalah Allah sedang menunjukkan kehebatannya bahwa aku semau gue, artinya apa semau gue kok sakarpe dewek wallahu fa'alul lima yurid. Allah berbuat apapun yang dia kehendaki. Belum kan gue usah sakarpe dewek kok kudu diatur, maka bisa diatur ya duduk Gusti Allah orangnya. Nah itu ini perlu dimengerti, ini mendasar sekali. Idza yazidu fi 'izzi iqbalu man aqbala, tidak menambah kebesaran Allah ketika ada orang yang taat, wala idbaru man adbara, dan tidak juga merugikan Allah ketika ada orang yang membangkang. Man wasala bi mahdi fadlihi, semata-mata ada orang yang bisa nyampe adalah bukan karena upayanya tetapi murni karena karunia Allah. Wa abada man abada bi mahdi adlihi, dan ketika ada orang yang membangkang menjauh adalah dijauhkan semata-mata murni karena keadilan Allah. Itu persoalannya. Jadi artinya bahwa itu satu kesimpulan dari kelas 22. Itu kesimpulannya. Iya, itu kesimpulan kelas 22. Wes. Iya. Wa makna wusulil abdi ila maulah, makna kesampaiannya hamba kepada Allah, kepada Tuhannya itu yaitu apa? Ilmu binuri azamati rabbi wasana, yaitu ketika dia sudah paham dan tahu mengerti tentang cahaya kebesaran Tuhannya, wasana dengan segala gemerlapnya, artinya mengenal kehebatan Allah. Kama abana zalika fi awalil bab salis wal 20, seperti diurai dalam bab ke-23 biqaulihi radhiyallahu anhu wusuluka ilaihi wusuluka ilal ilmi bihi. Sampainya kamu kepada Allah itu adalah sampainya kamu kepada keilmuan, kepada pengetahuan, bihi dengan Allah. Sampainya kamu kepada Allah itu artinya sampai mengertinya kamu tentang Allah. Ngerti turun sirane, turun. Wa illa kalau tidak, fajalla rabbuna, ma agung Allah, an yatasila huwa bisyai'in, maha agung Allah untuk bersampaian dengan sesuatu. Ya, masa kalau ditempeli sesuatu ya nggak usah. Iya,
Jadi kamunya yang nyampe kepada Allah, bukan Allah nyampe kepada kamu, kan gitu. Semua sentranya adalah Allah. Iya. Jadi artinya bahwa jangan beranggapan bahwa Allah mendekati kamu, kamu yang didekatkan kepada Allah. Masa gentong marani gayung sih namanya nggak coba ya. Jadi sekali lagi ungkapan-ungkapan semacam itu juga di luar disiplin ilmu balaghah, ilmu nahwu, ada makna hakiki, makna majazi. Itu orien bahasa yang sudah sesungguhnya ya tidak ditinggalkan juga sebagai ilmu dasar sih sepengalaman. Tapi ternyata kan yang mereka sebut lafadz hakiki ya tidak hakiki juga sih. Iya boleh. Gharabat Mamlakatu Victoria, kerajaan Victoria tenggelam. Itu adalah majazi. Kenapa? Ibaratkan seperti matahari tenggelam. Hilangnya suatu negara seperti tenggelamnya kelelep. Ini majazi. Tapi kalau gharabati syamsu, matahari tenggelam, itu hakiki menurut ilmu bahasa. Karena kalau kita kepada mekanika kuantum, ya itu tidak hakiki dong. Memangnya mataharinya tenggelamnya kemana? Entang, usahanya di selep. Ngayang bahasa matahari tenggelam itu menurut pengamatan kita, yang kakinya menginjak bumi dan buminya berotasi. Sehingga ketika bumi itu berputar, maka kelihatan matahari itu seperti tenggelam. Hakikatnya memangnya matahari tenggelam. Berarti gharabat ku tenggelam ku makna hakiki apa majazi? Apa makna sungguhnya apa makna pinjaman? Ngaing pasti sama. Bahwa tidak ada makna yang jangan dipaksakan bahwa ini maknanya secara pasti, yang enggak juga. Nah, berikan itu. Non? Ya kudu cerdas. Saya Mataryono, saya menjauh, saya meninggalkan kamu. Kenapa? Saya yang meninggalkan, ya karena kamunya kakinya menginjak landasan yang tetap. Ketika kita berdua di ruang angkasa yang tidak ada landasannya, siapa yang menjauh? Ya sama-sama menjauh. Berarti bikin ruwet beli. Ya makanya jadi kemana arah kata ya masih dicerdas, nggak bisa. Nah itu. Jadi apa perlu direvisi kembali tafsir nih? Siapa sih ngerevisi? Jadi ketika Allah mendekati kamu, engkau mendekati Allah sekilan, Allah mendekati kamu sekilan, kan gitu. Sahasta ya? Ya dalam hadis kan gitu. Ketika kamu mendekat sekilan, shibran, Allah mendekat kamu sehasta. Ketika kamu mendekat Allah sedepah ya, sehasta, maka Allah mendekatmu sedepah. Artinya Allah lebih cepat mendatangi kamu. Ya itu kan bahasa, jangan diartikan pasti dong, masa usul markesira. Ya itu sebagai ungkapan bahasanya boleh saja. Jadi maknanya bukan secara fisis, awas nih. Yang Allah sudah dekat, lebih dekat dari nanti kamu juga gimana mendekatnya. Jadi yang mana bukan persoalan berbicara jarak, artinya bahwa Allah sangat sayang sama kamu lah. Posisi mah saking emane sing ngapain seserawak Allah sepikul ngupaya kon beli konon barangnya. Memangnya Allah perlu mendekati kamu? Nggak perlu ya. Nah ini jadi memang bahasa itu kan memang berapa banyak kadar imajinasinya. Saya kira memang bahasa itu didominasi oleh imajinasi juga kok. Kalau nggak ada faktor imajinasi ya bahasanya kan kaku. Semakin tinggi tingkat imajinasinya, semakin indah bahasa itu. Dalam imajinasi kita kan. Kalau kita ngomongnya terlalu vulgar, kamu sangat cantik sekali seperti bulan. Ya nggak lucu. Cantik seperti bulan. Anti jamilatun kal qamari, kamu cantik seperti bulan, yang nggak lucu. Baru terasa indah itu ketika kita berjalan dengan pacar kita dan bulan itu tertutup awan. Bayangkan bulan di bawah dan bulan di atas. Dalam pertarungannya ternyata bulan di atas kemalu-maluan melihat bulan di bawah ini.
Ya terus urusan imajinasi. Ngerti beli. Nah, tersiram. Non. Lah ya justru karena itu. Ya kan paman, imajinasi kita hidup atau mati masih kitanya. Ya ana wong sing bakal ngomong kayak tebalan ngomong. Pak udang kelak. Ngelarani hati itu ngomong orang. Ya kun sih. Sampai nawari tamu kok, mangga aja malah aja masa sampai telu lok dok belikin. Jadi tamunya, jadi dihitung juga aja. Ya sih kasar bahasanya. Nawari tamunya mangga gak, antum gak belum. Nggak ada basi-basinya tuh. Yang minimal ya basa-basi. Mangga dicicip kumpul enak tabel kan gawe wong kampung. Ada anak-anak belum bisa. Mangga gak, si prepare mangga. Udah bisa ngomong sejennya kan. Non, rasa tebalan. Kaku deklek. Ya itu. Ya, tetapi juga kita jangan mengatakan Allah juga berimajinasi ya. Nah, ketika Allah mengatakan, Allah berkata kepada neraka wis kebak turun siraku. Qala hal muliti wis kebak beli jadi insyaallah dijawab oleh nerakanya hal min masjid namanya mangga wis kebak turun neraka bilin namanya mangga masih lega kudu lagi ngecesirak nih barangnya mah barangnya beli meriang-meriang atas sih diomongin mengkodonku itu kan diajak kita berimajinasi bahwa peluang untuk ke musuh neraka itu sangat besar sekali maksudnya kan begitu masih ampa masih lega neraka kenapa sih itu persoalannya jadi ya makanya jadi imajinasi kita bermain di situ tanpa imajinasi bermain ya kita tidak bisa merasakan indahnya Al-Quran dong ya iya termasuk wala taqraba hadhihi syajarah. Ayah Adam Hawa silakan kamu makan apa saya bawa pula minum ragadan haitsu syi'tum silakan makan apa silakan. Hanya ini pohon khuldi jangan dekat-dekat ya. Anu aja khuldiku kayak korma ya tidak berimajinasi berarti. Iya kan? Itu qultu faqad dzakara ahlul fanni fi hadzal maqam istilahatin wa alfazan tadawaluha bainahum takriban lifahmil makna. Saya katakan bahwa ahlul fanni telah menyebutkan para ahli di bidang tasawuf ini banyak menyebutkan fi hadzal maqam dalam maqam ini mereka menyebutkan mengistilahkan ya, istilahatin berbagai macam istilah mereka membuat berbagai macam istilah untuk menentukan degree untuk tingkatan-tingkatan maqamat itu dengan berbagai macam istilah-istilah wa alfazan dan kata-kata tadawaluha bainahum yang dipakai di antara mereka takriban li fahmil ma'ani hanya untuk mendekatkan memahami makna hanya untuk mendekati saja untuk mendekatkan bukan untuk secara letterlek ya nggak bisa. Famina asair berjalan melangkah warahil dan bepergian wa zikrul manazil dan penyebutan pangkat wal manahil dan berbagai upacara wal maqamat dan berbagai makam wa minha antara lain istilah ar-ruju' kembali al-wuquf ya berdiri wa kullu zalika kinayatun an mujahadatin nufus wa muharabatiha semua itu adalah kinayah sebagai kinayah saja simbol-simbol kinayah an mujahadatin nufus berjuang melawan nafsu wa muharabatiha dan memerangi nafsu itu adalah istilah-istilah yang dibuat oleh mereka untuk mendekatkan pemahaman kita. Mereka dalam disiplin ilmu tasawuf ini memang memerlukan pembakuan istilah harus ada istilah yang baku kalau enggak ya
pemahaman kita bergerak nggak selesai nantinya. Dan ini ya mesti bagaimanapun terpaksa seringkali istilah itu berbenturan secara kebetulan diperebutkan oleh berbagai disiplin ilmu. Iya dong. Ya, perebutan istilah antara kimia, matematika dengan fisika, ya kedokteran. Istilahnya sama tapi maknanya berbeda. Kecil istilah itu berebut ya jangan. Makanya ketika Anda baca buku kedokteran ya disetel. Semua peristilahannya adalah yang sudah dibakukan secara kedokteran. Paham bikin ki? Ya ngaco akhirnya bakal beli paham. Iya. Hakikatan dalam bahasa nahwu ya berbeda dengan bahasa balaghah. Iya kan? Hakikat juga berbeda dalam ilmu fikih. Hakikat berbeda dengan ilmu tasawuf. Hakikat berbeda dengan ilmu tauhid. Jadi ya kita jangan ya enggak sekarang kita membuat satu istilah kita sepakati bahwa ini maknanya harus ini dalam disiplin ilmu ya sudah dibakukan bahwa ini maknanya definisi seperti ini dan terjadinya pembakuan istilah itu sendiri terjadi di dalam ilmu kimia juga terjadi ketika mendefinisikan satu asam ya kan begitu itu sampai 5 penafsiran yang berbeda-beda dan akhirnya terjadi pergulatan persaingan antara itu sehingga yang memenangkan adalah istilah ini yang menjadi populer kan begitu terjadi. Nah, ini sejarah terminologi itu seperti itu berupa sebenarnya beli peragat-peragat terlalu luasnya cakupan soalnya terminologi itu. Nanti di satu zaman juga berubah istilah itu. Berubah lagi dan istilah itu ada lagi istilah wadanan pihak lawan yang mengistilahkan iya ya Maturidi Asy'ari mengklaim namanya dirinya sebagai kelompok ahli sunnah wal jamaah kata orang Mu'tazilahnya bukan itu ahlus ziyaghi wad dalal kata Mu'tazilahnya kami ini ahlul haq ya itulah jadi mesti kita pahami bahwa satu kata itu dianalisa dari mulai asal usulnya berapa huruf, tasrifnya bagaimana, digunakannya apa, maknanya apa. Awas. Sekali lagi, satu kata, apa maknanya? Ya tergantung bagaimana kalimatnya. Gue ini udah lama kerja di sini, tapi kerjanya banyak makan hati. Apa arti gue? Memang hatinya dimakan. Apa maksudnya makan hati situ? Orang bener, makan hati. Masa orang bener, nah? Iya, artinya bahwa tidak nyaman kerja di sini nih. Ya kan begitu. Makan kan begitu nyamanan. Mana dia sedang makan angin. Apa makan angin kok? Apa makan angin? Nah, jalan kompok. Jalan-jalan, woi beli paham sih makan angin. Emang jalan-jalan, siapa sih pinter kok? Daryono udah lama bergaul dengan saya, tapi masih muda juga termakan isu nih. Apa artinya? Mudah? Terpengaruh, terprovokasi. Jadi apa makan tuh makna yang sesungguhnya? Nah tergantung. Kalau Anda mengatakan makan itu makna aslinya adalah memasukkan makanan ke dalam mulut. Oke? Bener kan kok? Terkunci nih. Masuk makanan. Anak saya namanya Awab. Dijurangin yang bawa ke klub. Beli dileg-leg, dimut, bemangan beli kan kok. Mancing cangkem sih. Jadi diperlukan nggak persyaratan dilegi. Ya iya persoalannya kan. Mancing terus kaprat kuput disemburakan maning mangan itu kan kok. Nah, mancing sih banyunya. Iya. Bakal juga sedulit ning lambe telat arane apa kan kok. Isi itu mangan kalau yang depan pamsir. Dia semudah itu mendefinisikan suatu perasaan apa sih?
Makanya saya ketika melihat orang mendefinisikan unsur-unsur kimia yang berbeda-beda gitu, kita mau beda-beda, ya pantas. Masing-masing melihat dari sudut pandangnya sendiri-sendiri. Sehingga cilik mangan bae masih durung paham mana mangan siraku. Mancing dileg, tapi beli mancing-mancing ning tenggorokan apa rekunku? Ketelak karena iya. Mancing cangkem, tapi beli di mama langsung dileg apa rekunku? Ya ngeleg, itu makan rumah. Sampai kelas sosialnya pun, kelas masyarakatnya pun istilahnya berbeda. Bakal terhormat dahar. Bakal seperti kamu mangan. Kakulang nebujang badog. Lebih rendah banding jelag. Pada barang menjelag badog mangan daharku. Bayangkan. Wih, paham begini. Jadi badog orang jelag pada beli ya sejen. Nah, yang beda kan adalah orangnya. Beda orang juga beda kerjaan. Iya. Non. Nah, makanya ketika asairu dalam ilmu tasawuf, ya jangan asair dengan ilmu fisika. Gitu. Kalau fisika ya asair itu artinya merambat. Cahaya itu merambat pada garis lurus melalui eternya, kan begitu. Mari beli. Hasilnya perjalanan menuju Allah, ya istilah. Berebut kan gitu. Jadi beda ilmu, beda istilah, beda segala macam. Kadang-kadang berebut. Istilah sama, maknanya berbeda-beda. Itu perlu dipahami. Kalau tidak kita mewaspadai, maka semua yang kamu baca hambur semuanya. Buku make tapi ya langkasin paham. Ya pulane wong bakal angel ya nambah ruwet be karo buyawi mekaniknya. Ya ruwet beli apa dia bagian. beli ruwet beli paham, masih mending ruwet paham kita mah. Nah iya. Ya seperti itu. Kita jangan salah paham. Nanti pembakuan istilah asair kan mujahadah artinya ya. Berbeda lagi. Asabar dalam ilmu kimia artinya ya pengawetan. Asabar dalam ilmu tasawuf artinya apa? Encang apa sabar? Iya diurailah deskripsinya gimana sabar tuh. Orang kapok-kapok. Ya artinya sabar itu adalah siap menghadapi berbagai kesulitan dan siap selalu mencari solusi. Bahkan ditinggal turu marne melarikan diri kan kak. Itu sabar. Iya, ya sejen maning bae istilah. Nah, ketika definisinya salah, maka pemahaman itu menjadi salah. Waqatul alaik, memutus hubungan wal alaik anha, dan membangun hubungan awil wukuf ma'asyain minha, atau berdiri bersama sesuatu. Wasayati lil mu'alif, akan diuraikan nanti oleh mu'alif, laula mayadi nafus ma tahaqqaqa sayrus sairin. Kalau tidak ada medan-medan nafsu, maka tidak akan dapat seorang yang berjalan itu menempuh perjalanan, tidak akan mampu merealisasikan. Itu istilahnya. Banyak istilah-istilah ungkapan seperti itu. Minha al-wusul, wa tamkin, wa sukun, wa tuma'nina. Itu istilah-istilah. Diurai. Wa minha antara lain istilah apa? Al-musyahadah, al-mukalamah, mujalasa, musararah ya. Wa ghairu zalika dan lain sebagainya. Wa kullu zalika kinayatun amma adrakathu arwahuhum. Itu semua adalah kinayah tentang penangkapan pemahaman roh-roh mereka. Iya. Jadi diartikan secara khusus menurut ilmu tasawuf artinya seperti itu. Mukalamah itu ngobrol artinya
seperti kita. Mukalamah artinya berbicara dengan kebenaran dengan Allah. Mujalasa bukan berdampingan, artinya seperti saya dengan kamu. Mujalasa mereka dengan Allah ya bukan duduk berdampingan. Itu adalah istilah yang mereka buat ketika mereka sudah mencapai tingkat maqam muqarrabin. Orang sudah dekat dengan Allah, ya berarti dia menjadi teman duduknya Allah, kan begitu. Ya, sesuai dengan penemuan roh mereka, wazaqatu asraruhum, dan itu cita rasa sir mereka, palung hati mereka yang paling dalam. Zauq, terasa perasaan. Min azamatil haqqi wa jalalihi, dari kebesaran Allah dan keagungan Allah. Wa sayati tafsiru syai'in min dzalika fi mahalli, insyaallah nanti penafsiran hal-hal itu nanti akan diurai pada kesempatannya, pada saatnya insya Allah. Itu akan diurai semuanya, apa artinya akan diurai satu persatu. Apa hubungannya Al-Quran dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun? Setiap lembar ada. Iya, setiap lembar, setiap halaman, setiap surat ada kan? Maning-maning itu kalau rabbuka li bani Israil mani. Ya itu. Ya kalau yang disebut berulang-ulang itu kan berarti yang paling penting. Iya beli. Daripada yang disaweli bema. Akimis sholat disaweli, atau zakat disaweli. Begitu pertempuran antara Musa dan Fir'aun dalam menumbang kediktatoran, setiap lembar ada. Berarti itulah yang paling penting, membangun kemakmuran bersama, paham? Ibadah besar itu mah, ibadah raksasa, membangun kemakmuran itu. Maka ibadah sembahyang mah ibadah individual itu mah, pribadi masing-masing. Ya jadi itu ya saya enggak menjamin masuk surga. Tapi Allah yang mengatakan gitu bahwa ngomong salah memang penjara. Iya. Jadi artinya ya berbicara tentang pemberantasan korupsi ini adalah sangat menakutkan. Udah kita mabli wanilah ngomong bukan kusangel, berarti mampu baca keme. Ya karena sudah terorganisir ya. Dosa bersama. Ya, Anda tidak, dan itu tidak bisa sendirian. Nggak bisa menegakkan supremasi hukum itu tidak bisa sendirian, harus banyak yang mendukung. LSM, lembaga-lembaga, partai politik, LSM semuanya bergerak bersama-sama. Akan tetapi tetap saja pada langkah pertama ya harus dimulai oleh satu orang dulu bagaimanapun. Enggak juga. Para nabi itu bukan penguasa kok. Iya kan? Dobrak. Inisiatif perorangan dulu kan dikomunikasikan. Menjadi tuntutan bersama kan begitu persalahannya. Ya itu makanya. Nah ketika Anda mensosialisasikan pemikiran Anda, tidak semudah yang Anda bayangkan. Akan banyak menghadapi tantangan. Saya juga sama dalam rangka memperjuangkan kehebatan Islam juga. Supaya orang merasakan Islam itu mudah, Islam itu enak, Islam itu nikmat. Ya kan begitu. Sehingga orang yang macul juga ya harus ada dispensasi dong. Tukang beca masa puasa, ya kan begitu. Tapi ketika saya mensosialisasikan pemikiran saya, apa tidak menghadapi perlawanan? Sama. Kalau saya kan kepengennya begini, Anda itu mempercayai, meyakini bahwa Allah Maha Adil dan aturan Allah pasti adil. Nah, ketika Anda merasakan ada ketidakadilan di dalam aplikasi hukum Islam ini, apa Anda terima saja dengan rasa gludak ngejeru hati? Anak perempuan merasa kecewa ketika orang tua mati dibagi waris, dia dapat separuh bagian saudara laki-lakinya. Padahal dia yang jadi TKW ke Arab, yang dandani rumah orang tua dia. Sehingga cilik mula, sing diwes-wes ya anak wadon, kon ngomong adi-adi ini kon masak baso. Sedulanang pada tepel-tepelan baik sih. Wah jadi bagi ya oleh separuh. Seorang perempuan yang punya perasaan gitu dibenarkan atau tidak? Atau tidak boleh berperasaan? Pokoknya hukum Allah harus dilaksanakan. Maka beli kafir konon.
Oh. Ya pokoknya, nah bagus bagus ngomong ya pokoknya, bos bisa debat gini. Ya bos bagus pokoknya. Bos pokoknya. Ya sih kan aneh ya sudah. Apakah itu dianggapnya dogma? Iya dogma. Ya kalau di Arab mah adil nyong, semua serba laki-laki sana mah. Iya kan? Wong ngajari nganggur gur nih kan. Jadi gimana? Saya setuju laki-laki 2, perempuan 1. Lizakari mesul hazil unsayin. Tetapi konsekuensinya tradisi kita dirubah seperti Arab dulu. Jadi sih bakal repot, siang kon ngomong anak lanang. Sini pasar anak lanang, sing belanja anak lanang. Sing TKW anak lanang mana yang dari rumah. Lempe. Ini persoalannya. Nah sementara kita belum mampu untuk merubah tradisi kita sama dengan tradisi Arab, ini hanya hipotesa. Saya tidak ada bertujuan merubah tradisi kita. Harus sama dengan orang Arab, enggak kok. Ya, baru Lizakari misal hadil unsain itu adalah sangat adil sekali. Kapan bisa diselesaikan dirubahnya? Jadi apa dulu? Apakah kita mohon maaf kepada Allah dulu punten karena tradisi berbeda ya kita pembagiannya sesuai dengan keadilan lokal saja dulu lah ya kan gitu. Sementara adat kita belum dirubah. Nun ya itu persoalannya perlawanan wa man lam yahkum bima metu dengan kunda direk. Iya pas Pak. Iya. Konon. Oke. Kenapa laki-laki 2? Karena laki-laki berkewajiban menafkahi istrinya. Kalau perempuan tidak menafkahi suaminya. Sekarang kita lihat di Indramayu, bagaimana keadaannya? Apakah suami memberi nafkah pada istrinya? Tidak. Bating sampai tekang tua belok makan rabis ya. Mangan dewek, guru dewek. Berarti kan itu masalah. Ya harus pangan. Kori waktu kawin mah ya sekot taklik tolak kayak ya berjanji apabila 1 tidak memberi nafkah sesaya sekian bulan lamanya maka jatuh talak 1 entut kabeh gini malantun mangan yang rabis tapi mangan dewek lu dewek terang rujak ini kan bisa rujak. Tradisi kita kan tidak seperti Arab. Sini orang perempuan juga ikut bekerja menafkahi keluarga kok. Dia kok itu tidak. Empok kita karo bapak kita masih akeh gambok kita nih sawak karo bapak kita. Jujur begini mah. Ya beliwan. Ko coba ibu kamu apa yang kerjakan? Banting tulang peras keringat juga sih. Dagang serabi, dagang rujak, masya Allah. Bukan menang baik, nonggoni sediberinya oleh suami. Kan tidak. Bahkan ini kan mah, ya nonggoni. Tudung bulan beli nafkah, nyuruh pegat nih kan mah. Ya kan? Bisa dijadikan alasan perempuan nuntut cerai ketika suami tidak memberi nafkah. Nah sekarang kamu sudah berapa tahun nggak nafkahi istri itu? Kalau memang ternyata perempuan adalah merupakan pihak yang lemah di negeri ini, ya kan gitu. Ya melayani suami, ya harus hamil, ngurusin. Rabbana auzana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.